Saya perlu nambah karyawan atau enggak ya? Teman-teman, temukan jawabannya melalui video ini. Hai sobat entrepreneur, kembali lagi dengan Ica di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing session atau diskusi ya. Boleh teman-teman kalau punya komentar lain atau ide-ide lain boleh ketik komen di kolom komen ya. Kita akan ngebahas tentang bagaimana cara kita untuk menganalisa laporan keuangan, especially laporan laba rugi yang kita produksi setiap bulan. Iya dong, sebagai business owner sudah kewajiban kita loh teman-teman untuk bisa ngebaca laporan keuangan sehingga kita bisa mengambil langkah strategis untuk mengefisiensikan bisnis kita di kedepannya. Yuk kita langsung mulai ya. Saya habis gini mau share tentang Excel, di mana nanti teman-teman bisa lihat bagaimana cara saya untuk ngebaca laporan keuangan di bisnis saya sendiri. Tapi sebelumnya, aku boleh dong minta tolong teman-teman untuk subscribe dan juga share video ini apabila bermanfaat, supaya teman-teman yang lain itu bisa juga memanfaatkan atau mendapatkan manfaat dari video ini. Yuk kita cek Excel ya. Nah, teman-teman, ini adalah contoh ya, salah satu dari laporan laba rugi dari salah satu outlet saya di bulan November 2022, baru bulan lalu sih. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada penjualan outlet kita di 41 juta. Ini turun sih teman-teman, biasanya kalau nggak musim hujan, di musim kemarau itu omset kita mencapai 60 sampai 70-an per bulan. Nah, di sini teman-teman lihat ya, ada saya cantumkan prosentase dari masing-masing biaya yang terjadi di dalam bulan November. Di sini ada biaya bahan baku. Itu realisasinya di bulan November adalah 51%. Nah, ini bagaimana cara saya ngelihat apakah penggunaan bahan baku saya itu sudah efisien atau belum? Itu adalah saya pertama memang sudah melakukan atau menghitung ya HPP per produk teman-teman, per jenis produk, harga pokok produksi per masing-masing produk. Sehingga ditemui bahwa rata-rata harga pokok di kedai saya itu adalah 46%. Jadi memang plus minus 5% itu masih diperbolehkan teman-teman. Maksud saya ini kan 51% kan lebih ya dibanding 46, berarti kan 5% kelebihannya ya. Nah, itu masih diperbolehkan, masih dalam batasan normal. Kenapa? Karena saya paham penjualan saya sekian. Karena seperti biasa ya di F&B, semakin banyak penjualan, HPP kita akan semakin efisien. Tapi semakin sedikit penjualan, maka HPP kita akan sedikit tidak efisien, tapi masih dalam batasan threshold, gitu ya. Terus berikutnya yang perlu teman-teman juga highlight di sini adalah biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja itu masing-masing untuk masing-masing industri itu beda-beda teman-teman. Kalau untuk F&B biasanya saya yang saya tahu ya rata-rata itu 10-12% dari omset. Terus kalau di perusahaan manufaktur yang padat karya ya, itu bisa mencapai 15-20%. Kalau teman-teman perusahaan jasa itu 30-40% untuk tenaga kerja langsungnya. Nah, di sini case saya di bulan November adalah saya kelebihan over budget ini teman-teman. 2% over budgetnya. Harusnya kan maksimal tadi 12%. Nah, makanya dari sini contohnya aja di bulan Desember saya melakukan efisiensi gaji pegawai, teman-teman. Saya ada pengurangan jam kerja sehingga gaji yang saya bayarkan di bulan Desember, which is itu masih musim hujan teman-teman, itu bisa lebih rendah lagi gitu kan. Sehingga di sini kita bisa lihat ya laba kotornya itu di angka 35%, which is itu not quite good teman-teman. Berikutnya adalah sewa tempat di sini ya, itu saya lihat ada di angka 15%. Nah, 15% ini juga menurut saya terlalu tinggi karena waktu awal buka
di outlet ini saya proyeksikan minimal di angka 65 sampai 70 teman-teman omset kita per bulan. Tapi nyatanya karena memang musim hujan ya dan banjir di mana-mana di Sidoarjo, kebetulan lokasi kita itu akhirnya menurun omsetnya, sehingga efeknya sewa tetap yang merupakan biaya tetap itu naik juga gitu di angka 15%. Nah, ini memang tugasnya kita untuk meningkatkan penjualan, atau kalau memang penjualan sudah di drill masih belum bisa, ya terpaksa kita harus cari tempat yang lebih murah gitu ya sewanya. Terus berikutnya yang perlu teman-teman pelajarin atau garis bawahin juga adalah untuk biaya listrik ya. Listrik dan biaya operasional ini maksimal hanya 2-3% aja dari omset gitu ya. Nah, itu teman-teman salah satu ya cara kita nih, lihat teman-teman ya, outlet saya yang ini di bulan November itu kita minus, kita tidak mendapatkan keuntungan, tapi it's okay, namanya bisnis ya, naik turun itu wajar. Jadi teman-teman dari laporan ini kita bisa mengambil langkah bulan berikutnya kita mau ngapain aja. Sangat berfungsi ya, tapi of course teman-teman harus bisa dong bikinnya laporan keuangan atau laporan laba rugi yang benar, bukan yang ngasal. So, gimana nih teman-teman semua? Sudah siap ya praktekin nganalisa laporan keuangan di bisnis sendiri? Tapi sebelum itu memang nggak bisa dipungkiri teman-teman, kalian harus bisa memproduksi laporan keuangan yang benar. Dan bagaimana cara kelolanya gitu kan? Karena laporan keuangan yang benar itu pasti didukung oleh SOP atau prosedur pencatatan transaksi yang juga benar. Nah teman-teman, kalau mau mengupgrade skillnya dalam mengelola keuangan bisnis, ikutan aja workshop aku yang akan aku adakan di bulan Januari 2023 ya. Jadi teman-teman kalau pingin info lebih lanjut boleh komen di kolom komen ya, atau mungkin teman-teman bisa kepoin Instagram aku @ica_audi ya, Y-nya 2. Di sana ada info ya tentang workshop ini, atau teman-teman bisa juga ngeliat atau follow akunnya platform accountingku namanya @accountinghack.id ya. Di situ teman-teman bisa dapat ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat mengenai keuangan, accounting, dan perpajakan. Oke teman-teman, semoga ilmunya bisa berguna buat pengembangan dan scale up bisnis teman-teman semua. Karena ingat teman-teman, kemampuan yang paling utama yang harus kita kuasai adalah kemampuan untuk mengelola uang. Percuma kita mendapatkan uang yang banyak ya, tapi pengelolaannya buruk, sehingga akhirnya percuma kita banting tulang untuk mendapatkan uang yang kita harapkan. Oke teman-teman, see you, salam sukses selalu, see you di video-video kita selanjutnya, bye-bye.